AC kereta malam ini dingin sekali. Rasanya lebih dingin dari biasanya. Apa karena di luar hujan? Entahlah. Sudah 15 menit aku menunggu di dalam kereta ini. Aku tahu kereta ini belum akan berangkat sampai jam keberangkatannya tiba. Dan jam keberangkatannya masih 15 menit lagi. Ya, memang aku yang datang terlalu awal. Memang itu kebiasaanku, karena aku takut terlambat. Selain terasa lebih dingin, malam ini kereta juga terasa lebih sepi. Biasanya kursi-kursi kereta terisi penuh, namun hari ini hanya ada aku dan 3 penumpang lain yang duduk saling berjauhan. Tak lama masuk satu penumpang lain ke gerbong yang sedang kunaiki ini. Dia seorang wanita paruh baya dengan kardigan warna hitam serta syal melilit lehernya. Ia menengok ke kanan dan ke kiri mencari tempat duduk yang sesuai dengan karcis miliknya. Ia berjalan mendekatiku dan ketika melihat nomor tempat duduk yang terpampang di atas jendela kereta, ia tahu bahwa itulah tempat duduknya. Ya, dia duduk tepat di hadapanku. Kami duduk berhadapan dan selama sedetik mata kami bertemu pandang. Kulihat matanya berbinar namun seperti ada kesedihan di dalamnya. Dia tersenyum kepadaku, aku balas tersenyum canggung kepadanya. Aku tak tahu perasaan apa ini, namun aku merasa terhubung dengannya. 10 menit waktuku menunggu dan akhirnya kereta mulai bergerak maju. Selama perjalanan, aku memandang keluar jendela kereta. Aku tahu aku tidak dapat memandang apa-apa selain kegelapan dan butir-butir cipratan air hujan. Tapi jauh daripada itu, aku membayangkan hal-hal apa saja yang akan kulakukan ketika nanti sampai di tempat tujuanku, kampung halamanku. Sesekali aku juga mengamati wanita paruh baya yang duduk di hadapanku ini melalui pantulan dirinya di kaca jendela kereta. Tampak di tangannya sebuah novel karangan Mirawi dengan judul Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat. Dia membacanya dengan sangat serius. Bibirnya tampak bergerak kecil membaca kata-kata yang tercetak di novel tersebut. Batinku tergelitik, lalu sebuah pertanyaan spontan meluncur dari bibirku. Suka baca bukunya Mirawi, Tante? Wanita itu melepaskan pandangan dari bukunya dan mengangkat kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata, "Iya." Wah, kayak mama saya dong, jawabku dengan nada tengil. Aneh, tak biasanya aku memulai obrolan dengan orang asing seperti ini. Aku bukan orang yang supel, aku cenderung kaku. Mulut bak radio bodolku hanya muncul ketika aku bersama dengan orang-orang yang sudah mengenal baik diriku. "Kamu suka baca juga enggak?" tanya wanita tersebut kepadaku. "Iya Tante, saya juga suka baca buku, apalagi buku-bukunya Pramudia Anantatur," jawabku antusias. Wah, seperti anak Tante dong. Aku tertegun sejenak mendengar tanggapannya. Lalu aku berkata, kok bisa samaan ya? Mata wanita itu menatap dalam mataku. Aku langsung merasa kikuk. Di matanya aku dapat membaca sebuah rasa rindu sekaligus sedih. Iya, anak tante tuh mirip banget sama kamu. Tapi sayang, sebulan yang lalu Tuhan ambil dia. Aku merasakan kegetiran ketika mendengar kata-kata wanita yang duduk di hadapanku ini. Air mukanya berubah muram. Aku hanya dapat menunduk terdiam. Atmosfer kesedihan seolah memenuhi gerbong ini. Suram dan kelam. Wanita di depanku melanjutkan kata-katanya. Wajahnya mirip kamu, perawakan, postur tubuh, cara bicaranya. Bahkan buku yang kalian baca pun sama. Setelah kata-kata yang terakhir, hening menyelimuti kami berdua. Aku semakin tenggelam dalam tundukku. Ngomong-ngomong, kamu turun di mana?
Itu di stasiun Pekalongan, Tante. Jawabku tergagap sambil menggaruk kepalaku kagok. Tante juga turun di stasiun Pekalongan? Oh, samaan lagi dong. Tadi Tante bilang anak Tante sudah diambil Tuhan. Maksud Tante, anak Tante udah meninggal gitu. Meninggal kenapa, Tante? Segera setelah mengucapkan hal tersebut, aku menyesal. Mulutku ini benar-benar lancang. Kulihat wajah wanita di depanku, ia menunduk, tersenyum sambil menahan tangis. Tapi aku dapat melihat sebutir air mata telah jatuh dari pelupuk matanya. Maaf Tante kalau gak mau jawab. Gak apa-apa kok. Sorry ya Tante. Jujur aku merasa sangat bersalah. Bodoh banget sih aku, astaga. Lalu wanita itu menatapku nanar. Ia mulai bercerita. Anak Tante namanya Tania. Dia ngerantau di Semarang buat kuliah. Sebulan sekali dia selalu pulang ke Pekalongan. Selalu di hari Jumat malam. Naik kereta yang dalamnya persis seperti kereta ini. Nomor tempat duduknya sama persis dengan nomor tempat dudukmu sekarang. Gerbongnya juga di gerbong 5. Memang itu gerbong dan nomor tempat duduk favoritnya. Hari itu Jumat kedua bulan September. Dia janji sama Tante kalau dia akan pulang. Tapi Tante gak tahu kalau yang dia maksud adalah pulang ke rumah Papa. Dia selalu minta dijemput di stasiun. Hari itu seperti biasa Tante jemput dia di stasiun jam 9, jam dimana seharusnya kereta tiba. Biasanya tepat waktu, tapi waktu itu kereta belum kunjung datang. Tante kira terlambat. Tante menunggu hingga pukul 9 lebih 45 menit, tapi keretanya gak juga datang. Saat itu Tante gak tahu kalau keretanya emang gak akan pernah datang. Tante telepon berulang-ulang, dia gak jawab. Waktu itu Tante gak tahu kalau dia memang sudah tidak akan pernah menjawab telepon Tante lagi. Tante menunggu di stasiun sampai jam 12 malam. Kereta berhenti dan berangkat. Malam itu banyak kereta yang berlalu lalang melewati Tante, tapi gak ada kereta yang dinaiki oleh Tania. Sampai di situ wanita itu diam. Air mata mengalir deras dari matanya. Aku merasa semakin bersalah telah membawanya terlalu jauh ke dalam kesedihan. Namun aku hanya bisa diam. Situasi ini membawa ingatanku pada sebuah lagu perjalanan milik Frankie dan Jen Sahilatua. Lalu wanita itu melanjutkan ceritanya. Tante telepon teman-temannya, tapi gak ada yang tahu gimana keadaannya. Tante terus bertanya ke pusat informasi, namun mereka juga gak tahu apa yang terjadi. Lalu Tante tahu bahwa penantian Tante itu sia-sia. Memang keretanya gak akan pernah datang. Pusat informasi mengabarkan kalau ada tabrakan antar kereta. Ya, kereta itu adalah kereta yang dinaiki oleh Tania. Hancur hati Tante. Dada Tante sesak. Sulit bernafas rasanya. Tante tahu anak Tante gak bakal selamat. 2 hari setelah kecelakaan, mayatnya baru ditemukan. Wajahnya hancur terbakar, badannya juga gak karuan. Tante gak lagi mengenali wajahnya, tapi Tante tahu pasti itu Tania. Hati Tante ikut hancur melihat sosok yang terbujur kaku dan mulai membusuk itu. Kupandang wajah wanita di hadapanku. Kurasakan keinginan untuk menangis, tapi tak bisa. Kupandangi wajahnya lekat-lekat. Air mata yang keluar dari matanya seperti berubah menjadi belati yang menusuk-nusuk ulu hatiku. Tiba-tiba pengeras suara mengeluarkan bunyi kresek-kresek. Lalu disusul pemberitahuan bahwa kereta sebentar lagi akan tiba di stasiun Pekalongan. Wanita yang duduk di hadapanku menyeka air mata yang membasahi mata hingga pipinya. Dia menghela nafas panjang, lalu tersenyum sambil menatapku hangat. Kereta pun berhenti dengan halus. Wanita itu berdiri dan beranjak dari tempat duduknya.
Dia berjalan sekitar 3 langkah lalu menolehkan kepalanya ke arahku. Ia berkata sambil tersenyum pahit, "Yuk, turun, anakku." Aku tertegun. Dia mengenaliku. Aku tidak beranjak dari tempatku duduk. Kupandang pantulan wajahku di kaca jendela kereta. Wajah yang hancur terbakar. Aku, Tania.